suki-suki mampir saya itu nang polisi neng kelurahan nek ditompo gak ditompo wis mlaku-laku musafir soalnya wong laku dianggap wong gendeng loh Mas saya musafir toh kan aku itu kasih viral itu Dulu tahun berapa Bun? Waktu laku itu Bun kira-kira Bun? saya mulai berjalan-jalan itu sekitar tahun 68 sudah berjalan laku Bun ya? laku. Heeh. Nah, di sisi lain karena saya dulu itu bangga dengan Pak Karno. Kalau ada Pak Karno itu saya sangat bangga sekali karena apa? Pak Karno itu wong ganteng kok pinter seperti itu, maksud saya seperti itu. Jadi dulu kan ada Arsu ya. Arsu itu ada seorang relawan putri tapi berseragam tentara membawa senjata. Saya punya bayangan gini, kapan ya aku bisa jadi satria kayak prajurit itu, maksud saya seperti itu. Jadi saya sejak kecil itu punya bayangan menjadi kesatria, menjadi prajurit. Istilahnya saya bisa membela antara kebenaran seperti itu. Dari perjalanan saya laku, ya nggak ada yang nyuruh, tapi saya seneng tirakat, termasuk poso Senin Kemis, pati gening, ngebleng, terus lainnya itu di sampah-sampah. Di tempat-tempat seperti pohon pisang seperti itu akhirnya saya nerites akhirnya saya dapat visek terus berjalan ke sini saya mengikuti dari yang saya terima. Jadi saya itu nggak mengerti doa yang mana bagaimana itu nggak ngerti, tapi saya punya percaya diri nek Gusti itu Maha Welas Asih. Di situ dari perjalanan saya apa yang saya lakukan sehingga saya mencari jati diri saya itu Tuhan itu yang bagaimana istilahnya ternyata ya kabeh iki mek goleki seperti itu. Ternyata di dalam kehidupan ini ya banyak berkahnya, di dalam kehidupan suka dalam duka itu menemukan jati diri itu tidak semudah itu ternyata. Ya tak ewangi laku gendeng Mas sampai di Juambaki wong ya tahu, disuwawati wong ya tahu, berjalan moro disirami wong ya tahu, ya gimana yang perjalanan. Tapi saya berdasar nerimo nek Gusti Maha Welas Asih. Makanya saya kalau berjalan lebih suka di gunung-gunung karena gunung itu adalah tempat yang jauh dari mana-mana lagi bisa menikmati alam semesta seisinya. Bukan saya ingin menjadi apapun ya. Nggak tahu semua ini perjalanan hidup yang saya terima apa ya terserah yang nonton urip kan seperti itu. Hebat. Lalu pertama kali diberikan petunjuk harusnya Bunda kemana itu? Pertama kali saya waktu itu didatangi Pak Karno sama Pak Harto itu sudah Suwargi piantunya. Setelah itu saya didatangi Pak Karno itu dia mengatakan begini, kamu itu adalah seorang prajurit, carilah kamu sebagai prajurit itu, carilah kewanitaanmu yang sejati, berangkatlah kamu ke Gunung Arjuna untuk bertapa di Gunung Arjuna, nanti kamu bisa menemukan jati diri kamu di situ. Akhirnya saya di Gunung Arjuna menemukan sesuatu yang terbaik bagi saya, padahal saya nggak mengenal siapa itu. Ya seolah-olah dia mengatakan Dewa Wisnu, akhirnya saya diberi pejangan-pejangan. Semuanya itu kok saya bisa menirukan, padahal saya ini orang bodoh, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Di situ itu perjalanan saya berat, bos. Nek jenenge senang gunung pada waktu itu wis ora ana apa-apa yang sing pangan kunir entah itu kunir putih ya apa yang kita bisa makan. Yang ada di gunung itu ada. Iya, belum ada pondok-pondok. Ya hidup di gua-gua. Di belantara wis ora peduli campur sapa ae, dianggap iku ya umat Gusti, aku ya umat Gusti, ayo bareng urip gitu tok. Kepercayaan jiwa itu hanya diangen-angen di hati tok, enggak terus saya omongkan ya, ngomong dengan siapa? Ya ngomong awake dhewe itu tok. Iya. Lalu dulu tuh Bunda katanya juga pernah sampai di yang Jawa Barat itu loh, apa itu? Namanya lupa saya. Di Gunung Salak, karena saya ya bertemu dengan teman-teman di Padepokan Siliwangi maupun di Sunda Wiwitan. Akhirnya orang-orang sana itu kok menyatu dengan yang saya sampaikan, kok suka seperti itu. Akhirnya saya diajak ke sana. Akhirnya saya lelaku di sana. Ternyata saya
Akhirnya meliper ke Gunung Serandil, itu di Gua Rahayu. Pada waktu itu saya masih berlaku dengan Romo Heru Cokrosemono. Dengan Romo Heru Cokrosemono saya disuruh ke Gua Rahayu. Di situ itu di dalamnya Gua Rahayu kan ya sempit, kecil, ya kok becer bang, kemasukan air laut. Saya di situ ada 10 hari sendirian. Setelah itu saya didatangi Ratu Kidul, sehingga saya disuruh jalan ke timur untuk mencari pertapan Bande Alit. Itu saya sampai ke Bali. Kembali ternyata saya kesasar-sasar lagi, ketemunya di Puger. Di Puger, daerah Jember. Daerah Jember. Akhirnya saya agak lama di Gua Nusa Barong. Itu Pulau Nusa Barong yang kecil itu. Pulau Nusa Barong itu di Bande Alit, di Jember itu. Ada pulau kecil. Itu termasuk kalau orang laku jari jalmo moro jalmo mati. Ternyata di situ tempatnya para nelayan. Jadi setiap hari yang ngasih makan saya itu adalah orang-orang nelayan. Orang nelayan. Di situ karena banyak ikan tongkolnya besar-besar seperti orang-orang. Jadi kalau pagi itu di pinggiran pesisir itu sudah orang-orang nelayan pasti ngasih ikan. Jadi karena di sana nggak ada apa-apa ya dibakar gitu aja ya, jadi pokoknya kanggo itu nyambung urip istilahnya seperti itu. Itu tahun berapa kira-kira itu? Itu sekitar tahun 72-an saya di sana. 72-an berarti masih itu pulaunya itu Nusa Barong itu juga masih betul-betul angker. Angker masih gaib itu. Ya, makanya saya itu bukan siapa-siapa, hanya saya ingin tahu jati diri atau kebenaran. Kalau jari-jari itu kan saya nggak ngerti ya, makanya saya nggak suka ke guru, nggak suka ke siapa, takut karena apa? Dulu saya perempuan, takut nanti merguru sama laki-laki, saya pas diperkosa. Takutnya seperti itu. Kalau saya berjalan sendiri dengan jalan saya, dengan niat saya itu, saya lebih menemukan jati diri saya lebih percaya dengan adanya dunia gaib, karena gaib itu bagi saya pribadi orang bujuk seperti itu. Kalau orang kan masih bisa bujuk, masih cari-cari ini seperti itu. Jadi ya memang berat sekali nek wong laku itu, bukan kalau sekarang saya tinggal menikmati aja, iso ngopeni anak keluarga. Kalau dulu nggak mikir anak keluarga, ra mikir utang, ra mikir apa ya sebetulnya laku. Apa yang dicari saya nggak ngerti seperti itu. Jadi sebenarnya orang laku itu nggak punya gayuan apa-apa, kosong. Jadi nggak punya keinginan apa-apa pun ya? Enggak. Cuma menjalani gitu aja ya. Pokoknya Gusti. Gitu. Nanti dapat petunjuk disuruh ke sana, berangkat ke sana. Ya, saya nggak ingin jadi dukun, nggak jadi apa ya. Tahu-taunya saya karena saya jiwanya jiwa seni, jadi seniman. Seperti itu. Iya. Ya kalau di bidang seni jenengan ini sangat mumpuni sekali Bun. Mulai dari ludruk, ketoprak, wayang dan sebagainya. Ya sampai jatel, jaran saya bisa semuanya. Memang wong edan seni. Tunggu gamelan wis kudu joget seperti itu. Iya. Lalu dari Pulau Nusa Barong itu dapat petunjuk kemana lagi Bun? Dari Pulau Nusa Barong itu saya disuruh ke Gunung Kawi. Dari Gunung Kawi saya suruh jalan lagi, kembali lagi ke Jolotundo. Terus ke Jolotundo itu saya pokoknya jalannya itu dimuter-muter saya. Iya. Terus kembali lagi ke Alas Ketonggo, jualan lagi ke Alas Ketonggo seperti itu. Terus ke Gunung Lawu. Terus saya ke Gunung Mangge, ke Gunung Serandil Ponorogo, termasuk di Gunung Mangge. Jadi saya sekitar Ponorogo itu ya termasuk jelajah sampai ke Gunung Wilis, ke Ngebel itu. Makanya saya dengan dunia spiritual dalam istilahnya danyang-danyang Jawa itu ya saya sedikit akeh ya paham, karena itu penjelajahan saya sebagai dharma saya kepada leluhur. Bukan saya menyembah batu berhala, tidak, tapi saya berdharma kepada leluhur, menyelusuri bahwa nenek moyang kita itu adalah adiluhung yang sangat mumpuni daripada sekarang itulah. Bisa ngomong, kalau dulu itu para leluhur kita itu
Sekti Mandraguna dan Adiluhung, sangat punya kebijaksanaan yang agung, perjalanannya tanpa pamrih. Sekarang orang sekarang nggak iso apa-apa wis wani dukun, sedangkan saya nggak berani apa-apa. Jadi dukun apal-apal. Iya, saya nggak berani. Iso sithik ngaku akeh. Iya, saya nggak berani. Kemeru. Nggak berani. Lalu dalam perjalanan seperti di Gunung Kawi itu yang didapat apa Bun waktu itu Bun? Saya di Gunung Kawi itu, di Gunung Kawi bukan yang di bawah, tapi itu di keratonnya. Karena di sana ya. itu masih sejarah kerajaan dulu ya mungkin. Iya. Istilahnya dawuhnya begini. Wis kowe iki mung sak derma nglakoni nggon urip. Kabeh ku bakal sengkuyung. Coba to besok yen ana rejane jaman. Kowe iki dibutuhne karo Bumi Nuswantara iki lho. Aja ninggalno Bumi Nuswantara iki. Maksudnya seperti itu. Saya tidak boleh meninggalkan Pulau Tanah Jawa ini karena suatu saat saya sebagai dutanya Pulau Tanah Jawa. Padahal saya ini orang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Duta itu apa? Iya. Duta itu apa ya saya nggak ngerti. Wisata dibawa ke sana. Ya. Sekarang kan memang dibutuhkan Bu, seperti dinas pariwisata, terus teman-teman budayawan kan juga sama membutuhkan akhirnya ini. Iya, semuanya itu berjalan dengan sendirinya karena saya itu mek sak derma nglakoni. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa, kabeh iku sing Gusti. Jadi saya nggak ngerti apa-apa. Nanti wong pinter-pinter buku akeh, sing profesor, sing dokter akeh, sedangkan saya orang tidak terpelajar. Wong reare saya ini. Lalu di tempat-tempat apa seperti yang Bunda datang itu pasti setiap tempat mendapatkan WC ya? Iya, langsung orangnya itu seperti kita ketemu langsung seperti itu. Ya, itu yang dikatakan suara dengan rasa ya, dengan rasa jiwa, spontanitas. Padahal saya nggak gayo-gayo, nggak angen-angen. Tiba-tiba seperti beliaunya muncul gitu. Seperti Sang Hyang Bathara Narada itu mau spontanitas datang seperti dewa beneran. Ya kayak harus percaya dan tidak seperti itu. Makanya saya kalau diajak lelaku atau semedia ranok dupoy ran apa-apa saya nggak berani. Karena apa? Ternyata dewa-dewa itu ya menuntut apa uga rampenmu nggonmu tata cara semedi kok ora ana uga rampen. Uga rampenmu kuwi sing tenanan kula maksudnya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kamu mau bersemedi mau nggak mau sedikit banyak pakai wewangian. Iya. Ternyata ya para leluhur itu suka dengan harum-harum. Kayak atri karena siji aja perlu aku kayak Jumat. Tapi tiap kalau seperti dari Bathara Narada itu memberikan wejangan apa itu Pun? Ya wejangannya karena saya kelupaan nggak ke Gunung Lirang, saya nggak bawa apa-apa itu saya dimarahi. Lah karena saya lupa waktu itu saya membawa rombongan orang-orang Pusdik. Jadi pokoknya pas bulan purnama, pokoknya aku butuh kulaku, saya semedi. Wah dimarahi saya dengan Bathara Narada seperti itu. Ya. Makanya saya sekarang kemana-mana itu tidak lepas dengan suguh, istilahnya suguh itu entah dupo, entah kemenyan itu Pun ya, atau kembang ya. Iya. Jadi sebenarnya wewangian itu sebagai dharma bakti kita kepada leluhur. Karena leluhur itu adalah seperti dewa-dewi itu memang suka harum-harum seperti itu. Jadi kita sebagai manusia yang kasar ini untuk menyampaikan dharmanya lewat dengan harum-harum itu. Iya. Seperti itu. Terus pengalaman yang paling berkesan itu di mana Bun? Waktu di mana? Selama dalam perjalanan spiritual ini. Dalam perjalanan saya spiritual dari mana-mana itu saya nggak bisa lepas itu dari Gunung Arjuna. Karena Gunung Arjuna itu adalah bagi saya pribadi pertama kali saya datangi Dewa Wisnu dan sehingga saya bisa mempunyai doa mantra semuanya itu lewat dari Dewa Wisnu. Makanya saya nggak bisa belajar seperti orang-orang yang sekarang untuk menulis apa itu. Saya nulis itu ya agak susah ngancen aku ra iso nulis. Jadi ya tidak seperti orang terpelajar, ya bisa nulis tapi yo bisa diwaca lan urai seperti itu. Iya. Tapi ya saya karena jiwa saya jiwa seni, saya selalu semangat untuk belajar. Walaupun bagaimana saya bisa membuat skenario, membuat puisi, membuat
lagu seperti itu, membuat tembang-tembang seperti itu. Iya. Jadi untuk penyampaian. Tapi yang saya banggakan itu adalah proklamator seperti Pak Karno. Saya sangat antusias sekali, jiwa saya sejak kecil itu sudah mancing dengan Pak Karno. Sehingga saya sering didatangi Pak Karno. Iya. Ya kalau orang biasa nanggapi saya seperti orang gila. Jadi opo kan dibutuhi Pak Karno. Padahal ada apapun Pak Karno itu pasti memberi weling ke saya. Iki nggih arepno wayo gede ning saka kidul parane. Kowe gaya waler Nandura Kunir ben kabeh sanak kadangmu sak kiwa tenganmu ora bakal kena wahaya seperti itu. Iya. Jadi yang dipesankan Pak Karno itu ternyata saya nyatakan ya bener, sana-sana kena bencana alam TNT-an. Iya. Yang saya artinya yang saya tanduri kunir itu ternyata ya selamat dari bencana seperti itu. Jadi istilahnya Pak Karno itu ke saya seolah-olah menyatu walaupun saya bukan siapa-siapanya Pak Karno. Seperti itu. Iya. Sungguh perjalanan spiritual yang sangat multi, super hebat sekali ini yang dialami oleh Bunda. Ya, seorang wanita yang tangguh naik turun gunung, ya. Sopo di pantai-pantai, di lautan, hanya untuk mendapatkan istilahnya menerima wahyu-wahyu dari Sang Maha Gaib ya Bun ya. Iya. Seumpama Bun ya, ada yang membutuhkan misalnya orang mau mendirikan terop, butuh cok bakal, apa bisa Bunda memberikan pengarahan-pengarahannya Bun? Ya, karena saya sebagai ibaratnya dharma, ya kewajiban saya untuk menuntun supaya orang yang nggak mengerti itu biar mengenal adat istiadatnya leluhur kita, tata caranya sampai dari ngadeg terop sampai jadi manten itu memang orang dulu itu punya aturan dan tata krama seperti itu. Ya, saya ini bukan siapa-siapa ya, saya tetap belajar seperti itu. Bahkan sampai di dapurnya itu pasti ada cok bakalnya. Itu merui, Nyai Towo, Kaki Towo, Ibu Bumi, Bapak Bumi, Kaki Danyang, Nini Danyang istilahnya, yang punya angin, yang punya air, yang punya api, semuanya itu kita menyampaikan dharma bekti kita sebagai dharma kita, penghormatan kita pada leluhur kita seperti itu. Bukan kok sirik atau bagaimana. Lan enten kabeh sirik wong iki Bumi Nuswantara. Bumine Bumi Pertiwi. Ini adalah kadewatan, mustikaning jagat itu ya bumi tanah Jawa ini adalah mustikaning jagat, bukan yang di sana-sana. Makanya mustikaning jagat ini ibaratnya dadi royokane wong-wong teko ndi-ndi, tujuannya seperti itu. Harusnya kita itu bangga loh menjadi leluhurnya orang tanah Jawa. Seperti itu. Betul sekali. Wong leluhur kita itu sangat adiluhung, sangat linuwe. Siapa yang seperti orang-orang Jawa seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu kan menandakan bahwa leluhur kita itu sangat sakti mandraguna tanpa dijamah sak kedeping netra dan di candi-candi seperti itu. Peradabannya bangganya kita zaman dulu juga sudah maju. Ternyata sudah maju, begitu banyak yang memungkiri. Iya, harusnya bangga, harusnya kita itu dengan nenek moyang kita, dengan leluhur kita. Seperti itu, walaupun kita tidak sehebat seperti mereka. Mengagumi dan membanggakan itu adalah suatu dharma kita, seperti itu. Iya. Semoga ini nanti dari sedikit cerita Bunda ini bisa memberikan wawasan untuk generasi-generasi muda sekarang seperti saya ini yang masih muda beliak ini, menambah wawasan ya untuk lebih cinta pada tanah air ini. Iya, jiwa patriotisme itu harus ditanamkan ke jiwa kita. Biar kita itu tidak diporak-porandakan dengan yang lainnya, karena kita harus kukuh dengan bumi pertiwi kita, kan seperti itu. Terutama kita harus mengenal pada jati diri. Iya, jati diri. Sebenarnya di manakah Tuhan itu yang disebut dengan bahasa apapun itu, di titik yang sebenarnya itu di mana ya, di telenging rasa jiwa batin kita ini manunggaling jatilan
kaulo Gusti itu ya diri kita ini, nafas kita ini, gerakan kita ini uriping Gusti. Tanpa diwengku Gusti kita tidak bisa bergabung seperti ini kan, seperti itu. Iya betul. Mulane wong urip aja mungkiri nek Gusti kurang dikuwasa kan urip itu ya karena hidup ini kan seperti itu. Iya. Terima kasih Bunda atas sedikit pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua Bunda. Ya, Rahayu. 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 Kasembatan Gusti. Iya.